Negara yang akan kita bahas yaitu negara Swiss. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rena Marisa dan rekan saya. Nama saya Billy Maulana Kembali. Nama saya Lulu Salsabila Nurhajijah. Saya Ita Yunita. Nama saya Firma Dewi Lestari. Nama saya Iksan Udin. Dan kalian bisa simak video berikut. Pencapaian Swiss dalam menjaga lingkungan tak lepas dari berbagai usaha yang dilakukan sangat baik, seperti sistem pemeliharaan limbah yang baik dan upaya meminimalisir emisi karbon, bahkan mengupayakan sampah sampai bernilai nol. Sistem pengelolaan limbah di Swiss seperti memisahkan dan mendaur ulang limbah organik, kemudian mengkonversi sisanya menjadi energi. KVA merupakan salah satu contoh pabrik waste to energy di mana memproses limbah agar benar-benar bersih dan ramah terhadap lingkungan. Pemeliharaan air dan udara di Swiss benar-benar sangat diperhatikan karena tak lain air dan udara sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, Swiss berusaha melindungi sumber air baik itu dari tanah, danau, sungai, dan sebagainya agar tidak tercemar oleh limbah industri. Maka dari itu di Swiss terdapat pabrik pengelolaan limbah yang dimana perharinya itu bisa membersihkan sekitar 90 liter dari air limbah tersebut dan juga menghasilkan biogas dari lumpur limbah tersebut, yang kemudian gas tersebut digunakan sebagai sistem transportasi umum. Zurich yang merupakan salah satu kota di Swiss segera merealisasikan pendirian pabrik carbon capture berskala industri pertama di dunia. Pabrik tersebut mengolah karbon dioksida dari udara melalui penangkapan udara langsung. Kinerja pabrik tersebut mampu menangkap 900 ton jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan, setara dengan yang dihasilkan 200 mobil dalam 1 tahun. Hal tersebut termasuk dalam sistem pengendalian polusi udara yang efisien agar standar kualitas udara terpenuhi dan emisi dijaga agar tetap selalu ada di batas minimum. Selain kota Zurich, Zermatt juga termasuk ke dalam kota yang ramah lingkungan. Mereka menerapkan kebijakan hanya menggunakan mobil listrik dan berjalan kaki bila hendak berpergian, dan melarang penggunaan kendaraan bermotor sejak 1947, sehingga kota Zermatt tidak adanya polusi udara yang kotor. Dalam pengambilan kebijakan khususnya berkaitan dengan lingkungan, Swiss melibatkan masyarakat luas. Contohnya saat Swiss mengeluarkan kebijakan tentang impor CPO atau crude palm oil dari Indonesia dilakukan dengan cara referendum. Di sana juga antara satu pemerintah lokal dan lainnya saling berlomba-lomba menjadi kota teramah lingkungan di Swiss. Raihan Swiss pada skor The Environmental Performance Index (EPI) atau Indeks Kinerja Lingkungan mencapai angka 87,42. Pada tahun 2018 menempatkan Swiss sebagai negara paling ramah lingkungan di dunia. Tak hanya itu, pada tahun 2017 Swiss dinobatkan sebagai negara nomor 1 dari 5 negara yang menerima Sustainable Development Goals atau SDGs oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasar dari riset Global Alliance on Health and Pollution atau GAHP, dalam setahun hampir 500.000 orang meninggal dunia disebabkan meningkatnya polusi udara. Dari kajian itulah, sebuah startup di Sibylle, Georgia dengan penemu Bako Kasevelevanin dan juga Lashek Kevantaliani segera mengembangkan alat bernama Triplex. Bukan ya, tapi namanya adalah Softex. Bukan juga, tapi namanya yang benar adalah Tripex. Iya, Tripex. Untuk nama penemunya mohon maaf keplese, tapi emang sebutannya itu emang susah gitu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri di video berikut ini. Oke, kita lanjut. Jadi Tripex merupakan teknologi yang mampu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat segar.
Dengan terpasang di hidung dan juga mulut, tentu alat ini tidak boleh digunakan secara bergantian ya. Selain bisa menularkan COVID dan juga flu, kalau bergantian juga bisa mengakibatkan bau jigong. Maaf, bercanda ya guys. Tapi nggak bercanda juga sih, tapi kan emang fuck you, maksudnya fakta ya guys. Lanjut, jadi prinsip kerja dari alat ini seperti pohon yang mampu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen yang segar. Meskipun belum teruji secara klinis, beberapa ilmuwan dan masyarakat sekitar menyambut hangat keberadaan dari Tripex ini. Tapi kira-kira nih ya, kalau dipakai kelamaan, bibir kita bakalan monyong nggak sih guys? Bercanda ya. Nah, untuk alatnya masih diuji lebih dalam lagi. Dan kalaupun dijual bakalan dibanderol harga $9,9 atau kalau dirupiahkan menjadi 1,3 jutaan rupiah. Kira-kira kalau alat ini masuk ke Indonesia, kalian siap membeli atau di goodbye aja enaknya? Komen di kolom komentar ya. Gak hanya itu aja, terdapat sebuah instalasi jumbo yang dapat pula menyedot dosa-dosa kamu, bukan ya, maksudnya karbon dioksida menjadi oksigen yang siap kita hirup. Salah satu perusahaan di Swiss yakni Climeworks telah membangun sebuah pabrik yang langsung menghilangkan zat CO2 dari atmosfer. Perusahaan tersebut bermitra dengan perusahaan penyimpanan karbon dioksida yakni Carbfix untuk mengembangkan sebuah mesin bernama Orca. Mesin Orca tersebut memiliki 8 kontainer besar yang dapat menyedot hingga 4.000 ton karbon dioksida per tahunnya dari atmosfer. Wow banget! Prinsip kerjanya menggunakan filter dan kipas berteknologi tinggi sehingga mampu mengikat karbon dioksida. Sementara untuk molekul-molekul lainnya akan dapat dengan mudah kembali lagi ke atmosfer. Karbon dioksida yang menumpuk tersebut akan disimpan di bawah tanah, yang nantinya dapat dipergunakan untuk membantu membuat bahan bakar atau disuplai di industri makanan dan juga minuman. Climeworks sendiri telah menyediakan 900 ton karbon dioksida untuk keperluan nutrisi pada rumah kaca. Dilaporkan karbon dioksida tersebut mampu meningkatkan hasil panen hingga 20% loh guys. Menurut riset yang Syifa kutip dari nationalgeographic.grid.id, sebagian besar dari karbon dioksida tersebut akan dipompa jauh di bawah tanah ya, 2000 kaki di bawah tanah untuk menuju ke lapisan bebatuan basalt atau vulkanik. Di sana sang CO2 akan bereaksi dengan cepat untuk membentuk mineral karbonat. Mineral karbonat inilah yang akan menahan CO2 di tempat penampungan di bawah permukaan bumi. Co-founder dan juga CEO Climeworks Jambar Bezer mengatakan startup tersebut telah memiliki banyak klien besar dan juga diharapkan ke depannya dapat menjadi agen perubahan dunia. Dampak besar dari efek rumah kaca itu sendiri dapat kita antisipasi dengan kegiatan kecil yang rutin kita lakukan. Contohnya seperti menggunakan kemasan makanan dan minuman yang dapat dipakai berulang. Memisahkan sampah organik dan juga anorganik yang nantinya sampah organik tersebut bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik sendiri dapat dijadikan kerajinan tangan. Nah, mematikan lampu saat tidak digunakan juga merupakan kegiatan kecil namun memiliki pengaruh besar untuk bumi yang kita tempati sekarang loh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi negara Swiss yang menerapkan administrasi berbasis ekologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum